Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel yang sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Kembali kepada salah satu saudara kita, salah satu para penggemar yang atensinya sudah masuk di mana adanya radio RAS yang ada. Beliau bertanya tentang masalah bantahan ya, bantahan dan jawaban mengenai terhadap tasawuf dan ahli sufi. Jadi bantahan itu sama juga sanggahan ya. Kembali kepada saudara kita yang telah bertanya, saudara Diki yang ada di kota Bogor. Terima kasih atas atensi Anda yang sudah masuk di studio kami, Radio RAS yang ada. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di Jakarta dan sekitarnya maupun di luar di sana yang kebetulan aktif menyimak kajian kami yang ada di studio kami, Radio RAS yang ada di studio Alam. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula yang sakit mudah-mudahan sudah sehat kembali, dan yang sedang kesusahan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan disegerakan dikabulkan hajatnya dan berbahagia bersama keluarga, diselamatkan dunia akhirat. Tentu saja untuk seluruh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang seiman, apapun kondisinya, didasari dengan istiqamah. Man syabaro ya, insyaallah. Barang siapa yang sabar, insyaallah apa yang menjadi hajatnya, insyaallah akan disegerakan, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertanyaan saudara Diki yang ada di Bogor mengenai minta dijelaskan kembali tentang bantahan ataupun jawaban. Jadi tadi yang saya katakan bantahan itu sama juga sanggahan ya, tentang masalah tasawuf dan ahli sufi. Kembali kepada saudara Diki, mudah-mudahan saudara Diki mendengarkan. Untuk menutup uraian kami tentang tasawuf ini, rasanya memang belum cukup sebelum membahas beberapa bantahan atau katakanlah sanggahan terhadap tasawuf dan ahli sufi. Dulu memang saya sudah menayangkan beberapa video yang membahas tentang masalah 40 masalah agama ya. Di bab ketiga, persilakan nanti saudara Diki apabila saya menjelaskan tentang masalah bantahan dan jawaban tidak terselesai, nanti Anda bisa menengok kembali untuk menambah wawasan buat Anda semua ya. Kebetulan yang termasuk yang aktif mengikuti kajian ini. Kembali kepada insyaallah kami akan memberikan jawaban atas sanggahan siapapun demi untuk menghilangkan keraguan-keraguan mereka terhadap tasawuf dan ahli sufi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini firman Allah, ya bani Adama hudu zinatakum inda kulli masjidin wa qulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hai anak Adam, pakailah perhiasan kamu kalau akan pergi ke masjid. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan ya. Al-Araf ayat 31. Dari ayat ini kata mereka, Allah memerintahkan supaya kita berhias diri kalau akan pergi ke masjid. Bukan sebagai orang tasawuf yang mengenakan atau memakai kain yang kasar-kasar saja. Seharusnya kita memakai full atau wool made in England atau gabardine bikinan Inggris, tetoron buatan Jepang, berhias diri sebagus-bagusnya. Demikian kata mereka. Jawabannya, kalau dibuka dan dibalik kitab tafsir yang
mu'tamad keseluruhannya akan terdapatlah bahwa arti zina dalam ayat ini bukanlah perhiasan tetapi adalah pakaian. Jadi arti yang sebenarnya adalah berpakaianlah kalau hendak sembahyang atau tawaf ke masjid. Orang-orang yang jahiliyah yang belum paham agama, kalau mereka akan tasawuf keliling Ka'bah di Masjidil Haram, mereka tidak berpakaian sama sekali dan paling-paling hanya sehingga menutup kemaluannya saja. Maka ketika itu turunlah ayat ini dan artinya, hai orang Adam, berpakaianlah kalau hendak tawaf dan sembahyang di masjid. Dalam hal ini baca dan pelajarilah kitab-kitab tafsir, yaitu yang pertama tafsir Tabrani juz 8 hal 159 sampai 162. Tidak satupun dalam tafsir itu dikatakan bahwa ada orang yang mengartikan zina dalam ayat ini dengan perhiasan tetapi hanya dengan pakaian. Yang kedua, tafsir Hasain dalam memberi arti zina, pakailah pakaian, jangan bertelanjang. Hasain 2 halaman 184. Yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun untuk melarang telanjang sebagai yang dikatakan dalam hadis Muslim, Nasai dan lain-lain. Ibnu Katsir halaman 210. Yang keempat, tafsir Jalalain, zina di sini berarti pakaian yang menutup aurat, ya. Jalalain 1 halaman sekian, nanti Anda bisa buka ya di 40 masalah agama bab 3 ya. Jadi pendeknya semua tafsir yang masyhur dan dipercaya mengatakan bahwa arti zina dalam ayat ini ialah pakaian yang menutupi aurat, bukanlah berpakaian yang merupakan perhiasan atau pakaian yang mewah-mewah ya. Jadi yang kedua, sambungan ayat di atas berbunyi, kulman harrama ziyatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Katakanlah, hai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah diberikan kepada hambanya juga makanan yang baik-baik. Ayat ini berarti Allah marah kepada orang-orang yang mengharapkan makanan yang lezat-lezat yang sudah dihalalkan oleh Allah. Hal ini bertentangan dengan ajaran tasawuf yang mengharapkan memakai perhiasan dan memakan makanan yang enak-enak dan lezat, kata mereka. Jawabannya adalah dalam hal ini sebagai di atas dua bagian, yaitu orang yang tasawuf bukan mengharapkan pakaian yang mewah dan bagus tetapi hanya tidak mau memakainya. Bagi mereka cukup dengan pakaian yang sederhana saja, baju putih bersih saja cukuplah. Begitu juga mereka tidak mengharapkan makanan yang enak-enak dan lezat-lezat tetapi hanya tidak mau memakannya. Makan minuman dengan makanan atau minuman sederhana saja cukuplah. Prinsip ini jauh perbedaannya, yaitu antara mengharapkan dan tidak mau. Kalau kita tidak mau memakai wol atau gabrinden, tidak suka makan gorengan ayam atau makan daging domba, daging kambing, hal ini tidak menjadi apa-apa karena agama pun tidak mewajibkan kita untuk memakai kain wol, gabrinden atau memakan goreng-gorengan ayam, daging domba, daging kambing dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan zina dalam ayat ini sama dengan zina pada ayat tersebut di atas, yaitu pakaian. Orang-orang tasawuf tidak mengharamkan pakaian bagus dan mewah, tetapi hanya tidak suka memakai pakaian yang bagus-bagus itu. Mereka suka sederhana saja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga arti makan dan baik ialah yang halal. Jadi arti ayat ini yang sebenarnya menurut ahli-ahli tafsir yang
muktamad adalah siapakah yang berani mengharamkan pemakaian pakaian yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan siapakah yang berani mengharamkan makanan yang telah dihalalkan oleh Allah untuknya. Yang ketiga, kalau orang Islam dianjurkan supaya mereka memalingkan muka dari dunia ini, tentulah orang Islam itu akan lemah, tidak berani lagi melaksanakan perang sabil, dan sesudah itu tentu mengalah saja. Jawabannya yaitu pertanyaan ini berdasarkan dalil akal, oleh karena itu dijawab pula dengan dalil-dalil akal. Kalau dibalik-balik lembaran sejarah lama dan kaum muslimin, maka orang yang berani itu bukanlah dari golongan kaya, tetapi adalah berdiri dari golongan orang